Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati-hati kita untuk menerima Islam dan kesempurnaan petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita petunjuknya yang sempurna, yang menjamin kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia, dan di akhirat nanti kami sungguh akan memberikan balasan baginya yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan menurunkan sebaik-baik syariatnya yang sangat bersesuaian dengan kebutuhan kita lahir dan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita mengetahui dengan ilmunya yang maha sempurna tentang kebutuhan lahir dan batin kita, maka dialah juga dan dialah juga yang menurunkan syariatnya yang tentu sangat bersesuaian dengan kebutuhan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, dan sungguh dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Bapak, ibu, dan jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, di Masjid Agung yang mubarak, yang penuh berkah insyaallah, kita akan mengkaji tentang sebab-sebab kebahagiaan hidup, mengkaji bukti keberkahan, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Bukti bahwa benar-benar manusia sangat bergantung kepada petunjuk Allah, sangat butuh bahkan darurat untuk memahami petunjuk, memahami dan mengamalkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan inilah hidup mereka menjadi indah, dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan. Inilah yang menjadikan hidup mereka lebih bernilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha, ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu,
Fa kaifa yakunu as-salahu lil alam idza udima ar-ruhu wal hayatu wan nur fad dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Ar-risalah, kenabian, kerasulan, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daruriyatun lil alam, kebutuhan paling mendesak. Kebutuhan paling mendesak bagi semua makhluk yang ada di alam. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alam. La budda lahum minha, tidak ada sesuatu pun yang bisa lepas dari kebutuhan ini. Wa hajatuhum ilaiha, dan sungguh kebutuhan semua makhluk kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apapun yang ada di dunia ini. Lebih daripada segala kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kenapa sampai demikian butuhnya kita kepada petunjuk Allah? Kata beliau, karena ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan bagi alam semesta. Ruh bagi alam semesta, sekaligus cahaya. Bagaimana mungkin kehidupan di alam semesta ini akan baik dan indah jika tidak ada ruh, tidak ada kehidupan yang baik, dan tidak ada cahaya? Fadunya, maka semua dunia ini, dunia dan seisinya, semuanya mal'unatun, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan semua dalam kegelapan, kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya ar-risalah, cahaya dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan, pertama yang harus kita pikirkan, mau tidak mau atau suka atau tidak suka, kita hidup di dunia yang ada pemiliknya, ada pengaturnya, ada yang maha menguasai segala sesuatu yang di dalamnya. Jadi orang berpikir mau merubah hidupnya menjadi bahagia atau tidak, mau sadar atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak, ya silakan. Tetap dia juga hidup di dunia, tetap dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya adalah seorang hamba yang dikuasai oleh Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia adalah hamba, yang kafir maupun yang beriman, yang taat maupun pelaku maksiat, yang saleh maupun oleh orang-orang yang durhaka. Semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi, kecuali semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Harus tunduk dengan ketentuannya, harus menerima segala keputusannya, harus mengikuti segala perubahan-perubahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dalam takdirnya. Jadi orang sekarang berpikir dia hidup di dunia, bukan dia yang memiliki. Kalau dia tidak memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupannya, maka berarti dia harus siap-siap rugi di dunia dan lebih parah lagi, rugi di akhirat. Pemilik dunia dan akhirat adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Malikul Mulk,
yang maha menguasai segala sesuatu. Makanya orang-orang yang beriman memahami karena dunia ini milik Allah dan di bawah kekuasaannya, maka tidak mungkin kita akan bisa meraih kebahagiaan, menjadikan hidup kita lebih bernilai kalau kita jauh dari bimbingan petunjuk Allah lahir dan batin. Ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia. Dan di akhirat kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau sedikit merenung, sebenarnya kita bisa merubah diri kita. Merubah keburukan-keburukan dalam diri kita, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang tidak berpikir untuk memperbaiki diri, maka bersiap-siaplah untuk celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia, dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekarang mungkin ada yang bertanya, lah buktinya orang yang mengikuti Islam juga tetap mendapatkan musibah dalam kehidupan. Tetap mereka juga mengalami penderitaan-penderitaan. Tetap juga orang miskin ya tetap jadi miskin. Tidak dengan dia masuk Islam lantas menjadi kaya. Tetap juga orang yang misalnya kedudukannya dalam satu pekerjaan di kantor bawahan, dengan masuk Islam tidak lantas dia langsung menjadi direktur. Iya kan? Loh, berarti apa makna kebahagiaan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Katanya tidak sengsara. Kenapa buktinya? Tetap kehidupan mereka juga tidak berubah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita balik kembali. Thayyib, apakah orang kafir juga dengan kufurnya dia berubah? Apakah dengan dia menjadi kufur lantas dia tidak ada orang kafir itu yang menjadi bawahan, miskin, ditimpa bencana, ditimpa musibah? Jawabannya ya ditimpa. Berislam atau tidak berislam sudah kita bahas tadi, tidak akan merubah kehidupan yang Allah takdirkan. Musibah dan bencana itu sudah merupakan konsekuensi kehidupan. Turunnya nikmat kadang-kadang, datangnya bencana kadang-kadang, itu seperti pergantian siang dan malam. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan harus seperti itu, bervariasi. Kadang di atas, kadang di bawah. Alam semesta ini, dunia ini, seandainya malam terus, tidak akan baik bagi kehidupan. Iya kan? Seandainya siang terus, tidak akan baik bagi kehidupan manusia. Kalau dia sehat terus, tubuhnya tidak pernah beristirahat, tidak pernah sakit.
akan menjadi kecelakaan bagi dirinya. Demikian pula kalau sakit terus, tidak akan sempurna aktivitasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Wahai manusia, kami akan menguji kalian kadang dengan keburukan yaitu bencana, dan kadang dengan kebaikan yaitu limpahan nikmat sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Jadi orang kafir dan orang beriman dalam masalah pergiliran nikmat dan bencana itu tidak berbeda. Semua mendapatkan pembagian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman tentu punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan itu dilimpahkan dalam diri mereka, sehingga keadaan apapun yang Allah berlakukan, mereka tetap bisa meraih sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dari semua keadaan tersebut. Subhanallah, ini hikmah yang Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hikmah adanya ujian dan bencana yang sama menimpa kaum muslimin, menimpa juga orang-orang kafir. Yani ketika Allah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berperang melawan orang-orang kafir, kadang beliau menang, kadang juga orang kafir yang menang. Kadang orang mukmin juga kena senjata, terluka, tersakiti, orang kafir juga mengalaminya. Tapi Allah menyebutkan satu keistimewaan yang tidak mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa lemah ketika mengejar musuh-musuhmu di medan peperangan. In takunu, kalau kalian merasakan sakit, penderitaan, terluka di medan perang, maka sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir itu merasakan seperti yang kalian rasakan. Tetapi kalian punya keistimewaan wahai orang-orang yang beriman. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak harapkan. Kalian mendapatkan petunjuk untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah yang ini mereka tidak miliki. Loh, apa sisi kebahagiaan dari sekedar mengharapkan? Manusia itu ingat bahagia dengan hatinya. Bahagia dengan hatinya. Kalau hatinya tenang, hatinya damai dengan sesuatu, apapun kondisi yang menimpa tubuhnya, dia akan bahagia. Kita ketahui semua, orang itu kalau galau bersumber dari hati. Banyak orang-orang yang kelihatan fisiknya sehat dan kuat, ternyata kehidupannya, pikirannya, hatinya penuh dengan kegalauan dan stres. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka membenarkan imannya dalam kondisi yang ketika menimpa kebanyakan orang, mereka akan merasakan tertekan, merasa galau dan gundah. Orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan dalam hatinya, sehingga bencana tersebut berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah saat menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya.
Asal hidayah adalah hidayah hati. Asal kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah dari dalam hati. Jadi musibah ketika dihadapi dengan iman yang benar akan menjadikan musibah itu berganti menjadi anugerah. Makanya orang-orang yang beriman mengetahui sebab kebahagiaan adalah dengan mempelajari petunjuk Allah lahir dan batin. Semakin banyak kita pahami dan amalkan petunjuk Allah, semakin banyak kita memperbaiki lahir dan batin kita dengan petunjuk Allah, berarti semakin banyak sebab-sebab kebahagiaan hidup yang kita kumpulkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Tujuan diturunkannya syariat Allah adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Makanya ketika menafsirkan ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tadammanatil ayatu ala annal hayatal haqiqiyatat thayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan bahwa kehidupan bahagia yang hakiki adalah hidupnya orang yang diisi dengan memahami petunjuk Allah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Coba kita bayangkan, Allah yang menciptakan alam semesta. Dari sisi ini berarti dia lebih tahu tentang keadaan dan kebutuhan makhluk di alam semesta. Lebih tahu tentang cara membahagiakan diri mereka. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya. Sempurna kebaikannya, sempurna anugerahnya. Dibayangkan, zat yang seperti ini sempurna sifat-sifatnya, bagaimana ketika dia menurunkan syariat, apalagi dia yang menegaskan bahwa syariat yang diturunkannya adalah resep untuk hidup bahagia bagi manusia. Siapa yang meragukannya? Saat ini kalau seseorang yang ahli saja merumuskan sesuatu, dokter spesialis memberikan resep pada kita, kita mesti langsung mengatakan, ya ini merupakan resep yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyakit saya. Padahal dokter bisa salah analisa karena ilmunya tidak sempurna. Dokter juga bisa menentukan resep, maaf saja, mungkin ada yang pertimbangan bisnis, bukan memilih obat yang terbaik. Rahmatnya tidak sempurna, kebaikannya terbatas. Ini saja kita percaya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya sempurna, rahmat dan kebaikannya sempurna, bahkan kasih sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Siapa yang meragukan keindahan Islam ini yang diturunkan oleh zat yang maha indah? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Sekarang kita ambil contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan kita. Manusia hidup punya kecenderungan membutuhkan orang-orang yang terdekat yang dicintainya sebagai pendamping dalam hidupnya. Makanya semua manusia yang kafir maupun muslim menginginkan adanya keluarga, ya suami istri, kemudian ada anak, orang-orang yang dekat dan dicintainya. Tentu semua orang ingin hidup bahagia dengan orang-orang yang dicintainya.
Penderitaan apa yang lebih besar dari ketika kita bermasalah dengan orang yang paling terdekat dan paling sering kita temui. Taruhlah kalau kita bermasalah dengan teman di kantor, dengan atasan kita, tetangga kita, kita bisa menghindar dengan lari ke rumah, mengurung diri di rumah, atau menghindari orang tersebut. Jangan bertemu dengannya. Tapi orang yang bermasalah dengan anak istrinya, anak dan suaminya, dia mau lari kemana? Dia pulang ke rumah ketemu lagi mereka. Mau tidak mau ya mereka yang menjadi tempat dia menyandarkan hatinya. Dan segalanya, ini fitrah manusia. Makanya kenapa disebutkan dalam Al-Quran tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untukmu azwaj, ini pasangan suami istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dan damai ketika dekat dengannya. Dan Allah menjadikan di antaramu perasaan cinta dan kasih sayang. Rumah disebut sebagai maskan dalam bahasa Arab. Diambil dari kata-kata sakinah, maskan. Tempat yang harusnya kita tenang di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang tenang ketika berada di rumah? Apakah semua orang harmonis hubungannya dengan anak dan istrinya? Jawabannya tidak. Dan Al-Quran telah menyebutkannya. Mencintai anak dan istri, anak dan suami itu fitrah, dibolehkan hukum asalnya. Tetapi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Coba lihat, bagaimana mereka menjadi musuh. Padahal mereka adalah orang yang paling harusnya dekat dengan kita. Menjadi musuh, tidak harmonis, itu disebabkan karena kita tidak mengajak mereka untuk mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena anggota rumah tangga tersebut melakukan perbuatan maksiat dan yang lain tidak berusaha menasihati. Ini kaidah umum dalam Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang hatinya gembira ketika dekat dengan Allah, barang siapa yang merasakan gembira bahagia dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah, gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua makhluk akan gembira ketika dekat dengannya. Maka barang siapa yang hubungannya dengan Allah rusak, bisa dipastikan hubungannya dengan semua orang yang di sekitarnya akan rusak, sampai pun itu orang yang terdekat dengan dirinya. Masalahnya harmonis tidak harmonis itu hubungannya adalah kedekatan hati dengan hati. Sementara hati itu bukan kita yang kuasai. Allah yang menguasai dan maha membolak-balikannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinnallaha allafa bainahum." Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan, memberikan kepada mereka semua perbendaharaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah yang bisa mendekatkan hati mereka. Makanya orang-orang salah paham, keliru memahami, disangka untuk menjadikan harmonis itu hubungan antara anggota keluarga cukup disediakan fasilitas, diberikan belanja yang cukup. Hayhat, sangat jauh dari kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang broken home, berantakan, tidak bahagia padahal mereka memiliki rumah yang seperti istana. Fasilitas yang mewah. Allah subhanahu wa ta'ala enggan memberikan kebahagiaan
pada orang yang tidak mengikuti aturan dan petunjuknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, wallahi law ta'at bihimul bighal, inna dhullal ma'asi la fi qulubihim, aballahu illa an yudhilla man asah. Demi Allah, kalaupun mereka punya kendaraan mewah, fasilitas yang indah, tapi mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, sungguh kehinaan perbuatan maksiat akan selalu bersarang di hati mereka. Allah enggan kecuali menghinakan orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Jadilah kehidupan dalam rumah tangga seperti neraka menurut sebagian orang. Tidak turun sebab-sebab rahmat Allah, ya, tidak dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini contoh nyata, ya, bahwa perbuatan maksiat itu yang menjadi sebab keburukan yang menimpa manusia sampai pun dalam hubungannya dengan orang-orang yang paling terdekat dengan dirinya. Kemudian contoh berikutnya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Contoh berikutnya, dalam masalah rezeki, mencari penghasilan. Orang ketika mencari penghasilan, berpikir dengan pikiran yang tidak dibimbing dengan agama. Pokoknya kalau saya sudah kaya, penghasilan sudah berlebih, saya akan tenang dan senang hidup saya. Ini orang yang tidak paham. Seandainya kebahagiaan diukur dengan ini, kenapa Nabi Muhammad SAW dan mayoritas para nabi dan para rasul tidak dijadikan nabi yang kaya? Padahal mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran sederhana. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang tadi telah saya bacakan dalam surat Thaha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Ini penafsiran yang umum, yang meliputi semua kehidupan manusia akan dijadikan sempit dan susah. Sebagian dari para ulama ahli tafsir mengartikan ma'isyatan dhanka dalam arti yang lebih khusus. Seperti Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan yang lainnya. Dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir yang lain. Ma'isyatan dhanka artinya ma'isyah, sebab-sebab mendapatkan rezeki dipersempit. Maksudnya yang halal. Makanya diartikan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama ahli tafsir yaitu al-kasbul khabithul haram. Al-kasbul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Artinya orang yang berpaling dari petunjuk Allah dijadikan sebab-sebab usaha yang halal dan penuh berkah dipersempit baginya. Makanya kalau dia mendapatkannya pun mendapatkannya dari yang haram. Dan ini menjadi sebab dia tidak bahagia dan tidak berkah hidupnya. Ini sekaligus menjawab pernyataan sebagian orang di zaman ini yang mengatakan, ya, saat ini untuk mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kita jawab itu adalah karena Anda yang mempersulitnya. Jadi apa makna ayat ini secara keseluruhan kalau kita artikan dengan tafsiran yang lebih khusus ini? Barang siapa yang berpaling dari petunjukku ketika mengusahakan sebab-sebab mendapatkan penghasilan, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli riba mau atau tidak riba, yang penting dapat apa yang Allah sebutkan, maka sungguh kami akan mempersempit baginya sebab-sebab penghasilan yang halal, yang baik dan penuh berkah. Ya, barakallahu fikum, karena waktu kita akan teruskan nanti insya Allah setelah salat isya ya. Kita akhiri.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas tadi. Tadi kita telah sampai pada penjelasan mengenai sebab dipersempitnya harta yang halal bagi manusia. Ketika mereka tidak memperdulikan petunjuk Allah dalam mencari penghasilan. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kesempitan dalam rezeki mereka, disempitkannya berkah, disempitkannya sebab-sebab kebaikan yang itu tentu akan berpengaruh dalam kehidupannya, menjauhkannya dari kebahagiaan yang hakiki. Makanya ini juga merupakan contoh dan sekaligus peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganugerahkan rezeki kepada manusia. Dia juga yang melimpahkan kepada kita harta, kedudukan duniawi yang tentu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sesuai dengan petunjuknya, kita akan dapatkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang berkah adalah untuk orang yang baik, untuk orang yang soleh. Harta dipuji karena membawa kepada keberkahan, kebaikan. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Oleh karena itu, sesuatu yang berpotensi menjadi sebab keberkahan dan menjadi fitnah bagi kita, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya, memohon kepada Allah kebaikannya. Kita harus mengusahakan kebaikannya, menghindari keburukannya. Di antara sebab utamanya adalah seperti yang kita bahas tadi, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan usaha mendapatkan harta. Nah, oleh karena itulah di sini juga peringatan penting bagi kita semua. Kekeliruan sebagian orang dalam menilai kebahagiaan itu disandarkan pada harta, ini perlu diluruskan. Kalau sekedar harta saja itu berpotensi mendatangkan fitnah. Mungkin orang bertanya, bagaimana mungkin orang itu bisa menderita padahal punya harta yang banyak? Ini pertanyaannya orang yang mungkin belum jadi orang kaya. Padahal orang-orang yang sudah kaya merasakan mereka tidak bahagia dengan hartanya ketika jauh dari agama. Ketika mereka jauh dari agama. Salah satu di antara fitnah harta yang cukup menjadi gambaran bagi kita bahwa harta itu sendiri bisa menjadikan manusia menderita payah, gundah, susah lahir dan batin, adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas, dua lembah yang penuh berisi harta, maka dia mesti berambisi untuk mengejar lembah yang ketiga. Jadi sifatnya harta itu membuat orang yang memilikinya tidak pernah merasa puas. Kalau dia sudah tidak merasa puas, pikirannya akan terus dihantui, Anda harus menambah lagi. Ayo pikirkan bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Di bulan berikutnya meningkat penghasilannya, dihantui lagi pikirannya. Bagaimana kamu mempertahankan bahkan meningkatkan. Ternyata di bulan berikutnya turun, dihantui lagi. Kok bisa turun? Kenapa tidak dipertahankan? Akhirnya dalam hidupnya dia hanya berkutat dalam ambisi tersebut. Tidak pernah puas. Dan ini menjadikan pikirannya selalu kalut.
tenaga otomatis selalu diperas siang dan malam. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan hidupnya bahagia? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 penderitaan. Pertama, hammun lazim, kekalutan pikiran yang selalu menyertai. Wa ta'abun daim, dan kepayahan, keletihan yang tidak pernah terputus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan, penderitaan yang tidak pernah ada akhirnya. Subhanallah, menderita lahir dan batin padahal dia punya harta. Jadi kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada makhluk yang tidak berkuasa untuk memberikan kemadaratan atau kebaikan bagi diri kita, kita akan rugi dan menderita. Tapi kalau kita bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan mudah dilimpahkannya kepada kita. Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu, dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada petunjuk Allah lahir dan batin. Inilah sebab utama kebahagiaan. Makanya kalau kita bicara mengenai kiat-kiat atau sebab-sebab kebahagiaan, tadi secara umum sudah kita bahas, adalah dengan berusaha untuk mengisi hidup dengan memenuhi petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Kemudian bagaimana kiat-kiat tersebut secara rinci yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat-kiatnya secara rinci bisa disimpulkan dalam beberapa perkara yang penting. Cara untuk bahagia pertama dan paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon segala kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa cara yang pertama dan utama? Karena semua milik Allah. Kalau dia yang miliki, kita tidak miliki, cara yang paling mudah dan utama untuk mendapatkannya adalah meminta kepada yang punya. Ini berkali-kali saya ingatkan dalam kajian di Roja TV maupun di Radio Roja. Banyak orang yang keliru dan salah menilai makna doa. Orang selalu kalau kita berdoa bertanya dengan pertanyaan yang ini merupakan bagian dari ketidakpahaman, kebodohan. Masa kita berdoa terus? Kapan usahanya? Subhanallah. Doa itu adalah sebaik-baik usaha. Meminta kepada yang punya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berdoa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Ini pernyataan dari Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir dari kalangan tabi'in. Jima'ul khairi ad-du'a, penghimpun segala kebaikan adalah doa. Meminta langsung kepada yang punya. Dan yang diminta adalah zat yang maha pemurah, yang tidak akan menghalang-halangi kebaikannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan yang semakna pernah mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat, minta kebaikan. Paham artinya minta kebaikan? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, itulah yang pantas untuk diri kita.
Saya sudah katakan tadi, berdoa itu meminta dari kita yang tidak punya kepada yang punya. Kalau meminta itu harus dengan adab dan sopan santun yang benar. Namanya meminta, bukan memaksa. Bukan memaksa. Mengusulkan saja tidak pantas, apalagi memaksa. Sekarang dalam kehidupan kita, mengusulkan itu kita sampaikan dalam musyawarah, iya kan? Kita bermusyawarah, ada yang minta pendapat, kita mengusulkan. Kenapa kita ajukan usul? Karena baik dia maupun saya, teman yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini. Sampai pun kita datang kepada dokter. Apakah dokter memastikan? Konsultan yang hebat memastikan? Pasti dia hanya memberikan saran. Tapi coba di depan dokter atau konsultan. Ada orang yang berani mengatakan seperti ini. Dokter, menurut saya yang lebih baik kayaknya obatnya ini. Pantas ya kira-kira? Oh, di depan dokter tidak pantas. Padahal dokter ini hanya memperkirakan. Itu pun tidak pantas karena dia ahli. Dikasih obat ini kita mengatakan, kayaknya obat yang ini lebih cocok dokter. Karena teman saya ada yang pakai obat ini sembuh. Kira-kira dokternya bilang apa? Keluar kamu dari sini. Syukur-syukur mau dilayani. Sekarang kita masalahnya berdoa kepada Allah seperti itu. Kadang-kadang mengusulkan, kadang-kadang memaksa. Ya tentu memaksanya bukan dengan terang-terangan. Begini, orang saat ini meminta sesuatu seperti memaksa. Dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan urusan ini dan urusan ini. Ingat, ini berlaku dalam urusan dunia, ya. Kita minta kepada Allah itu dalam urusan dunia, minta pilihan karena belum jelas pilihan yang terbaik. Kalau urusan akhirat sudah jelas kebaikannya, urusan agama. Ada orang yang menginginkan sesuatu. Misalnya dia ingin beli handphone baru. Bangunlah dia tengah malam, sholat sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau nggak beli handphone, nggak bangun malam. Tidur ya. Bangunlah, ya Allah, saya ingin beli handphone yang baru, tolong mudahkan. Berikanlah kemudahan bagiku untuk memiliki handphone tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan. Marah dia. Ya Allah, apa salahnya saya minta handphone? Ini saya gunakan untuk ini dan untuk itu. Kebaikan-kebaikan. Ini kan namanya bukan meminta kepada yang punya, yang maha tahu. Seolah-olah dia lebih tahu, iya kan? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, saya tahu ini handphone pasti baik untuk saya. Kenapa saya nggak diberi? Orang yang beradab harusnya kan dia mengetahui, Allah ini mengetahui kebaikanku. Saya kan meminta handphone dan kebaikan supaya tidak disalahgunakan. Allah tidak berikan, berarti Allah maha mengetahui, bisa jadi ini buruk bagi saya. Ini ada berdoa yang kita sering tinggalkan. Sehingga doa yang tadinya kebaikan bisa menjadi berkurang kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita minta kepada Allah itu sandarkan kepada ilmu Allah yang sempurna, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita boleh meminta, tapi kita sebutkan seperti permintaan dalam salat istikharah. Ya Allah, jika engkau maha mengetahui ini kebaikan bagiku, baik untuk agamaku, dunia akhiratku, mudahkan. Iya kan? Kalau tidak baik, maka hindarkan aku darinya. Ini permintaan yang baik, ini yang sesuai dengan adab. Kita berhadapan dengan yang maha tahu, yang sempurna rahmatnya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang itu kalau terbiasa menyandarkan permintaannya kepada Allah, sandarkan kepada pilihan Allah, kalau Allah pilihkan salah satu yang kemudian ditakdirkan baginya,
semua resiko-resiko keburukannya Allah akan tolong dia ketika menghadapinya. Sekarang ada orang yang minta handphone. Apakah handphone tidak ada fitnahnya? Tidak ada yang menggunakannya dengan salah? Ketika dia diberikan, Allah akan jaga dia dari fitnah harta tersebut. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Allah akan mudahkan dia, kebaikan-kebaikan itu semakin sempurna, keburukan-keburukannya akan dihindari. Masya Allah, dengan ini hidupnya akan bahagia. Beda kalau seandainya dia diberikan sesuai dengan pilihannya tanpa dia sandarkan kepada Allah. Ketika itu terjadi seperti yang dia pilih untuk dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya ketika menghadapi resiko kebaikan keburukan dari apa yang dimintanya tersebut. Makanya ini termasuk ada penting dalam berdoa. Membiasakan diri untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan segala kebaikan, karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tentu saja ini bukan berarti menjadikan kita tidak boleh punya pilihan. Kita boleh punya pilihan. Dalam urusan-urusan dunia kita boleh ingin melakukan sesuatu, tentu yang bermanfaat bagi kita. Tetapi semua kita sandarkan kepada Allah, karena tadi pilihan itu ada resikonya. Ada sebab yang bisa menjadi keburukan bagi kita. Siapa yang bisa menolong kita menghadapinya? Ada sebab-sebab kebaikannya. Siapa yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikannya? Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, kenapa pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala tidak satu bentuknya? Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan pengabulan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pengabulannya tidak satu macam. Yakni tidak langsung diberikan apa yang diminta. Kadang-kadang ditunda. Kadang-kadang disimpan untuk tabungan pahala bagi dia di akhirat. Kadang-kadang dijadikan sebagai sebab memalingkan darinya keburukan yang hampir menimpa dia. Masya Allah, semua kebaikan. Kalau kita benar dalam berdoa, kita akan dapatkan semua kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan pilihannya yang sempurna, bukan dengan pilihan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan berikan untuknya salah satu dari tiga perkara. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi langsung disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyaddakhiraha lahu minasu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan untuknya sebagai tabungan kebaikan di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dipalingkan darinya satu keburukan yang tadinya akan menimpa dia yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi semua kebaikan orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara mengusahakan kiat-kiat untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup kita, dalam semua urusan-urusan yang kita lakukan. Kemudian tentu saja di antara sebab yang lain adalah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersangka baik kepada Allah ini wajar. Kenapa kita bersangka baik kepada Allah? Karena sifat-sifat kebaikannya sempurna. Sifat-sifat kebaikannya sempurna.
sifat rahmatnya sempurna, kebaikannya, anugerahnya, hikmahnya sempurna. Sampai pun dalam hal-hal yang kelihatannya tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala bisa menghendaki kebaikan dari arah itu. Ingat, kebaikan Allah itu tidak mesti kita harus ketahui. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara kandungan maknanya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyampaikan kebaikan untuk seorang hambanya dari arah yang tidak disadari hamba bahwa itu adalah kebaikan baginya. Jadi tidak mesti kebaikan itu yang kita inginkan, yang kita sadari. Bersangka baik kepada Allah itu menjadikan Allah memperlakukan kita dengan baik sesuai dengan persangkaan dan pengharapan kita. Dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya setelah kita bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, kita bersangka baik kepada Allah. Kenapa ini menjadi sebab kebahagiaan? Orang yang bersangka baik kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kenapa? Ketika dia meyakini, dia menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha kuasa untuk melimpahkan segala kebaikan dan menjaganya dari segala keburukan. Apa yang ditakutkannya? Saat ini kita, ya, kalau kita punya urusan, kita serahkan kepada orang yang ahli, tidak perlu kita tengok. Kita mesti yakin, wah namanya orang ini ahli, tidak pernah ada cacat yang selama saya kenal dia. Kita tenang. Mesti dia kerjakan urusan ini dengan sebaik-baiknya dan selesai pada waktunya. Padahal dia manusia, terbatas kebaikannya, terbatas kemampuannya, terbatas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana mungkin kita ragu ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Bahkan dia tidak akan memilih atau mengangan-angankan apapun selain yang Allah pilihkan bagi dirinya. Ini yang menjadi sebab indahnya hidupnya orang-orang yang beriman. Makanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik kepadanya, ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dari setiap urusannya, yang terkadang diantaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yang kemudian setelah itu hamba mengetahui bahwa itu adalah kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Masih banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dari sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang jelas tadi itu merupakan beberapa contoh dan inti dari apa yang diterangkan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan hidup. Maka demikianlah, karena sudah 7:30 lebih, ya. Saya pikir apa yang saya jelaskan dari tema kajian kita di malam hari ini insyaallah cukup dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Yang jelas, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki segala keadaan yang ada pada diri kita. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dimudahkan kebaikannya bagi diri kita. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah, yaitu mengenai sebab-sebab kebahagiaan hidup, yang pada malam hari ini baru disampaikan 2 poin dan masih banyak poin-poin lainnya.
insya Allah nanti bisa disimak di Roja TV atau di Radio Roja atau di tempat yang lain insya Allah. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti kajian-kajian beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya atau sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk itu dipersilahkan bagi yang sudah menulis pertanyaan untuk mengajukan ke meja. Langsung aja Ustadz, ada pertanyaan yang kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi Ahlul Bait Indonesia atau nama lain dari Syiah Indonesia dan JIL atau Jaringan Islam Liberal yang mendapatkan kesetaraan yang diperoleh dari pemerintah kita yang longgar dan sangat toleran sama kelompok tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Sikap kita, ya pertanyaan ini sangat baik ya. Sikap kita adalah tetap berpegang teguh dengan Islam, bersabar dan semakin semangat untuk menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan kaum muslimin. Karena di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kebaikan itu kalau banyak muncul, dengan sendirinya keburukan akan berjatuhan dan berguguran. Sebagaimana jika banyak bid'ah yang muncul, dengan sendirinya sunnah itu akan banyak yang hilang dan dilupakan. Ini pernyataan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutas sunan." Setiap datang satu masa, satu tahun kepada manusia, maka mereka akan melakukan perbuatan bid'ah di dalam masa tersebut sekaligus mematikan sunnah, sehingga lama-kelamaan bid'ah-bid'ah akan bermunculan, sunnah-sunnah akan banyak yang berguguran. Jadi perbuatan seperti ini kita lawan dengan, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon taufiknya, dengan kita semakin semangat untuk mendakwakan kebenaran, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan pemahaman yang benar. Jadi tidak kita lakukan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Yakni menghalalkan segala cara dalam rangka untuk misalnya memberantas pemahaman tersebut, misalnya membunuh orang-orangnya, menangkapinya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ini juga bertentangan dengan ketaatan kepada pemerintah, ini juga membuat kekacauan, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena Islam itu mensyariatkan tujuan, juga mensyariatkan sarana untuk mencapai tujuan, ya. Tidak boleh al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, tidak diperbolehkan. Tetap kita menempuh cara-cara yang disyariatkan. Orang yang salah kita nasihati, pemerintah kita nasihati dengan cara yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebarkan kebaikan, jelaskan tentang kesalahan pemahaman tersebut dengan penjelasan yang benar, penjelasan yang ilmiah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Adapun orang-orang yang binasa, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang memang pantas dipalingkan dari petunjuknya. Nah, berikutnya, jika seorang banyak merasa kebahagiaan dalam urusan dunia, apakah hal tersebut termasuk himmah daniyah? Lalu apa konsekuensinya? Banyak merasa kebahagiaan dalam urusan dunia, kalau betul-betul itu urusan dunia yang jauh dari agama, mesti tidak akan kekal, mesti akan pendek umurnya, itu sudah mesti. Ingat, kita semua hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah, tidak mungkin keluar dari ketentuannya. Kecuali kalau orang ini hidup di dunia yang tidak diciptakan oleh Allah, mungkin dia keluar dari ketentuannya. Mesti kalau ini kebahagiaan itu palsu. Syaitan bisa menghiasi keburukan menjadi kebaikan supaya orang terpengaruh, tapi tidak akan bertahan lama. Kalau dia merenungkan dengan seksama, dia merasakan penderitaan dalam hatinya yang itu tidak akan terobati kecuali dengan
dia bertemu dan memasukkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya tersebut. Nah, bagaimana cara bertobat orang yang sering berbuat maksiat ataupun zina? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bertobatnya dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dengan menghadirkan perasaan an-nadam, penyesalan dari perbuatan tersebut dengan sungguh-sungguh menyesal. Kemudian al-azam ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tekad yang sungguh-sungguh, dan Allah Maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta. Wal iyadu billah. Kemudian al-iqla, mencabut diri, melepaskan diri dari perbuatan tersebut dengan menjauhi sebab-sebabnya, tidak lagi mendekati hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan tersebut. Ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi kalau dengan melaksanakan salat taubat 2 rakaat, karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa kemudian dia salat 2 rakaat bertobat kepada Allah, ya, maka Allah akan menerima taubatnya insyaallah. Bagaimana beristiqamah dalam bertaubat agar tidak bermaksiat lagi? Mohon kepada Allah, kemudian jauhi sebab-sebabnya. Pahami keburukan maksiat tersebut, jauhi sebab-sebabnya, selalu berdoa kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang saleh serta menghindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk, apalagi yang bisa mengingatkan kita kepada maksiat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Masih ada yang monggo silakan, Pak. Bismillah. Mohon kepada Al-Ustadz Abdullah Taslim dijelaskan tentang maksud firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 14 sampai dengan 15, yaitu fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Mohon dijelaskan Al-Ustadz maksud ayat tersebut. Apakah ayat tersebut merupakan teguran dari Allah ataupun menjelaskan tentang keadaan sifat manusia pada umumnya? Dan apakah ayat tersebut bersifat khusus untuk orang yang kafir ataupun mukmin, ataupun ayat tersebut bersifat umum baik orang mukmin maupun kafir? Saya ucapkan jazakumullah khairan dan kita ucapkan wa fika barakallah. Ya, hayakumullah. Ahsanallahu ilaikum. Makna ayat tersebut, ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia sifatnya ketika dia diuji oleh Allah, kemudian dimuliakan, diberikan nikmat, dilimpahkan banyak harta, langsung dia menyimpulkan sesungguhnya Allah memuliakanku. Jadi dia mengukur kemuliaan itu dengan banyaknya harta, banyaknya limpahan nikmat. Tapi ketika dia diuji, disempitkan rezekinya, kemudian diberikan kesempitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusannya, dia langsung menyimpulkan Allah menghinakanku. Dia mengukur kehinaan dan kemuliaan dengan urusan dunia. Makanya Allah membantah setelah itu. Kalla, sekali-sekali tidak. Tidak seperti itu keadaannya. Belum tentu. Orang yang dilimpahkan berbagai macam nikmat dalam urusan dunia berarti Allah muliakan. Tidak. Orang-orang kafir banyak yang mengalami seperti itu. Mungkin saat ini kalau kita sebut orang yang paling kaya di dunia, yang paling banyak masuk dalam daftar tersebut orang-orang kafir. Apakah mereka bahagia? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah bisa bahagia. Kebahagiaan itu bersumber dari hati. Orang yang tidak mengenal Allah, jangankan bahagia, tahu diri saja tidak, apalagi bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai, tidak memahami, lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Untuk mengetahui dirinya saja tidak bisa, apalagi mengetahui kebahagiaannya, kemuliaan dirinya. Jauh sekali dari mereka-mereka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka
kepada dirinya sendiri pun dia tidak tahu. Kata para ulama, man kana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang tidak mengenal Robnya, berarti kepada selain itu dia akan lebih tidak kenal lagi, termasuk kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini menyebutkan ini bersifat umum pada semua manusia, ya. Pemikiran manusia ini dibantah oleh Allah. Tidak mesti orang-orang yang misalnya disempitkan rezekinya, miskin, Allah menghinakan dia, tidak. Allah menghendaki kebaikan darinya dari arah ini karena Allah mengetahui hamba ini dengan diberikan kemiskinan dia lebih bisa bersabar. Kalau dia diberikan kekayaan belum tentu dia akan bisa bersyukur sebagaimana yang menyimpang kebanyakan manusia. Ada juga orang yang diberikan kekayaan, Allah menghendaki kebaikan baginya karena Allah mengetahui hamba ini dia bisa menghindari fitnah harta. Dia bisa bersyukur untuk kebaikan-kebaikan menggunakan hartanya. Allah Maha mengetahui. Jadi ketika Allah memilih hamba ini diberikan kekayaan, ini diberikan kemiskinan, harusnya hamba itu bersangka baik kepada Allah. Allah berikan kepadaku yang terbaik, yang Allah menghendaki aku untuk bertakwa kepadanya dalam kebaikan ini. Ketika miskin saya bersabar, ketika diberikan nikmat saya bersyukur. Nah ini tidak bisa dikiaskan untuk orang lain. Ada orang lain yang mengatakan, oh si fulan, Masya Allah dia diberikan kekayaan, dia bersyukur menggunakan dalam kebaikan. Saya juga ingin seperti itu. Pertanyaannya, apakah dari mana Anda mengetahui bahwa ketika diberikan yang ini bisa seperti dia? Belum tentu. Sama juga salah orang bilang, oh si fulan itu lebih enak hidupnya, dia tidak punya apa-apa sehingga dia bisa bersabar. Saya juga pengen jadi orang miskin seperti dia. Ini juga keliru. Siapa yang menjamin Anda ketika miskin bisa bersabar seperti dia? Jadi yang saya katakan tadi, kalau minta kepada Allah itu jangan mengusulkan karena Allah itu Maha tahu. Minta kepada Allah, serahkan kepada pilihannya. Ya Allah, saya tidak mengetahui karena ilmuku terbatas. Yang terbaik bagiku, maka pilihkanlah keadaan yang baik bagiku, yang dalam semua keadaan itu aku bisa selalu dekat dengan sebab-sebab keridhaanmu. Masya Allah, ini merupakan doa yang terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba. Nah, saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan filsafat ketuhanan, apakah pemahaman ini menyimpang sedangkan yang saya ketahui filsafat adalah mencintai kebijaksanaan sehingga filsafat ketuhanan adalah memahami agama dengan dasar-dasar ilmiah bijak. Filsafat dari namanya bukan nama Islam, bukan bahasa Arab. Itu bahasa Yunani. Sudah kita bahas tadi. Bagaimana mungkin bijaksana orang yang tidak kenal Allah? Kalau mungkin dimasukkan dalam bahasa Indonesia kemudian diartikan lain, ya sudah. Kita artikan seperti itu, cuman lebih bagus tetap menggunakan bahasa Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran dan Sunnah kekurangan istilah sehingga kita perlu pakai istilahnya orang asing, apalagi yang tidak mengenal Allah? Ini filsafat ketuhanan kalau diartikan yang kita pahami adalah pemahaman yang dibawa oleh orang-orang Aqlaniyun, Mu'tazilah yang menggunakan bahasa-bahasa seperti ini dengan mengambil pemahaman dari orang-orang Yunani yang terdahulu yang kemudian mereka paksakan untuk dimasukkan dalam Islam. Alhamdulillah Islam agama yang sempurna. Cukup dengan istilah tauhid, istilah iman, ma'rifatullah, mengenal Allah, beribadah kepada Allah, rububiyah, mengakui rububiyah Allah. Cukup istilah-istilah seperti ini yang sudah lebih dari cukup dan indah karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kebaikan dari segala sesuatu sehingga tidak perlu kita menggunakan istilah-istilah yang lainnya yang apalagi sudah ketahui jelas-jelas keburukan dan kebobrokannya. Nah, barakallahu fikum.